Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? We hope you're fine, teman-teman. Apa kabarnya? Sehat ya? Sudah mandi, sarapan? Olahraga jangan lupa dan melaksanakan sholat duha. Di kelas 3 kita mulai belajar melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Sebelumnya kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita hari ini pertama adalah mentadaburi Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Mangga disilahkan Kak Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, Kak Fahri akan membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran yang ini menjadi sebuah rukun iman ya bagi kita umat Islam. Ada iman kepada kitab Allah, kitab-kitab Allah. Nah, bagi kita cukup mengimani terhadap Al-Quran ya. Dan mengimani terhadap Al-Quran itu tidak hanya kita membaca ataupun menghafalnya, tetapi juga mentadaburi, meyakini, dan mengaplikasikan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau misalkan di dalam Al-Quran ada perintah untuk melaksanakan sholat, maka laksanakan. Ada perintah untuk puasa, laksanakan. Termasuk ada sebuah perintah dalam Al-Quran itu yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan inovasi. Nah, melakukan inovasi terhadap apa? Terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Allah menjadikan ataupun menciptakan manusia di muka bumi itu untuk menjadi khalifah. Ya, khalifah fil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi, karena manusia itu sama Allah diberikan kemampuan untuk menciptakan ataupun berinovasi ya teman-teman. Berbeda dengan malaikat, jin, dan yang lain sebagainya, mereka sama Allah tidak diciptakan untuk berinovasi, tetapi mereka diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk berinovasi adalah di surat Ar-Ra'd ya, surat ke berapa ini? Surat ke-13 ayatnya ayat ke-11 ya. Kak Fahri bacakan dulu ya. Mohon disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda wa ma lahu min dunihi min wal. Shadaqallahu. Ya, artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Ingat ya, ada malaikat yang menjaganya bergiliran. Jangan itu menjadi alasan kenapa kita tidak boleh takut ya kepada selain Allah, karena dimanapun kita berada, kita senantiasa dijaga para malaikat. Ya, bergiliran dari depan dan dari belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, di ayat ini yang pertama ada dua malaikat yang menjaga kita. Yang pertama, nama malaikatnya adalah malaikat mu'aqib. Mu'aqib. Ya. Yang keduanya adalah malaikat hafadho. Lahu mu'aqibatun dan wa min khalfihi yahfazunahu. Malaikat hafadho dan malaikat mu'aqib. Ini adalah dua malaikat yang bertugas untuk menjaga kita. Ya.
Dan ada yang perlu ditekankan lagi teman-teman semuanya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah biqaumin, sebuah kaum, seseorang, sebuah golongan orang, suatu tempat misalkan, hatta, sehingga yughayyiru, mereka mengubah ma bi anfusihim, dari mereka sendiri. Jadi kalau kita tidak berubah, maka Allah tidak akan merubah. Ya Allah, aku pengen pinter, doa terus, tapi kitanya nggak belajar-belajar, maka nggak akan pinter-pinter. Ya Allah, aku pengen kenyang, lapar nih, ya Allah, aku pengen kenyang, tapi kitanya nggak makan-makan, ya nggak akan berubah gitu ya. Ya Allah, aku pengen apa lagi nih? Pengen punya uang misalkan, tapi kitanya tidak berusaha, maka tidak akan berubah-berubah. Begitu pula terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya Allah, di rumah aku teh banyak sampah misalkan, tapi kita nggak nyapu-nyapuin, ya sampai kapanpun juga nggak akan bersih ya. Di kelas misalkan, ya Allah, kelas aku, kalau misalkan nanti teman-teman udah masuk lagi gitu ya, loker aku teh berantakan, ya Allah pengen rapih ting, ya kan nggak bisa, nggak seperti itu juga gitu, harus kita rapihkan ya. Maka kata Allah dan selanjutnya, dan apabila Allah menghendaki keburukan, ya keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Contoh misalkan, karena banyak yang buang sampah ke sungai, maka Allah menghendaki terjadinya banjir di suatu tempat. Nah, dan ketika Allah sudah berkehendak di Jakarta banjir misalkan, atau di mana lagi itu banjir karena banyak yang membuang sampah, ya terjadilah banjir. Meskipun sudah dibuat alat misalkan segala macam, kalau kata Allah banjir, ya banjir. Longsor misalkan karena banyak yang menebang pohon sembarangan gitu, tapi nggak nanam lagi, maka kalau udah longsor, ya longsor aja. Ya salah siapa itu? Ya salah kita, salah manusia, tidak mau berinovasi gitu kan untuk menyelamatkan bumi ini. Maka dari itu, ini menjadi salah satu ayat yang akan kita bahas di tema ini. Ya begitu Bu Norma. Ya, Masya Allah ya teman-teman, lewat Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 ini Allah memerintahkan kita untuk berinovasi. Inovasi adalah proses menciptakan atau memperbaiki suatu produk atau suatu barang agar lebih bermanfaat. Nah, berkaitan dengan inovasi ini teman-teman, kita coba pikirkan satu permasalahan atau beberapa permasalahan yang sering kita temui di lingkungan kita sehari-hari. Misalkan nih, teman-teman tahu nggak, Budia ya, Pak Fahri, Indonesia itu penduduknya sekitar 257,9 juta jiwa. Wow, Coba bayangkan ya. sebanyak apa. Dan Sebanyak katanya, sebanyak itu. Dan katanya teman-teman, setiap satu orang Indonesia setiap tahunnya menyumbang 700 kantong sampah. Bayangin, satu orang Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 250 juta lebih ya. Makanya itu menjadi permasalahan kita terbesar ya teman-teman. Biar lebih jelasnya nanti akan Ibu Papa Ribedia dan Bu Norma kirimkan video tentang permasalahan persampahan di Indonesia. Nah, lebih menggunung-gunung ya, dan itu menjadi permasalahan yang sangat, kira-kira bagaimana sih cara kita mengatasinya? Bukan cuma sampah teman-teman, karena ketika kita membuang sampah ke sungai misalkan, kita tidak memikirkan dampaknya nanti. Ternyata sungainya dipenuhi sampah, berimbas ke air juga. Airnya nanti jadi keruh, nggak bisa digunakan oleh orang oleh kita. Nah, banyak permasalahan yang akan timbul dari masalah utama, yaitu sampah. Nah, berkaitan dengan itu, alhamdulillah kita akan memasuki tema kedua dengan tema besar kita, yaitu Science Fair. Apa tuh Science Fair? Maksudnya dalam tema ini apa yang akan kita lakukan, Bu? Nah, Science Fair itu, nah setiap tahun sudah dilaksanakan ya Science Fair. Teman-teman juga pas kelas 2 juga pernah ya melaksanakan Science Fair.
sensor itu apa sih? Nah, nanti teman-teman itu lewat Science Fest, selebrasi ini Science Fest itu ada, nanti teman-teman akan menampilkan hasil eksperimen atau penelitian yang teman-teman lakukan selama di rumah. Apa yang akan ditampilkan atau penelitian apa yang akan teman-teman lakukan berkaitan dengan permasalahan kita. Seperti tadi Ibu katakan, permasalahan kita terbesar adalah saat ini sampah. Nah, coba kita telaah, kita teliti kira-kira apa yang bisa kita lakukan, yang kita bisa buat berkaitan dengan sampah dan bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira nih Pak Fahri, Bu Dria, kita kan di tema pertama belajar menanam ya. Ya, tuh. Di tema sekarang juga kita masih menanam, teman-teman juga masih menanam kan. Nah, kira-kira apa yang berkaitan dengan sampah dan bisa bermanfaat untuk tanaman kita? Coba ada yang bisa Pak Fahri sama Bu Dria pikirkan? Tadi kan permasalahannya sampah ya, dan sampah itu berbeda jenisnya kan, ada yang organik dan ada yang anorganik. Nah, dari yang sampah organik itu kira-kira bisa dibuat inovasi apa ya yang berguna nanti untuk tanaman yang kita tanam misalnya gitu ya. Nanti kita pikirkan ya Bu ya, apa ya kira-kira. Teman-teman bantu pikirkan ya, Iya. apa kira-kira yang bisa bermanfaat untuk tanaman kita. Selain itu, Pak Fahri ya. Termasuk yang anorganiknya juga tuh. Tadi kan kata Bu Norma banyak memproduksi sampah ya, sampah plastik maksudnya. Nah, kalau plastik itu kan susah banget itu terurainya lama sekali, jadi harus dibakar gitu. Atau kalau nggak dibakar, ya dimanfaatkan gitu untuk produk-produk selanjutnya. Nah, insya Allah nanti kita juga mau kirim video ya Bu ya, tentang salah satu contoh produk yang bisa kita buat dari bahan sampah. Nah, itu cuma contoh aja ya teman-teman semua. Nanti boleh berkreasi. Insya Allah pasti juga bikin lagi kok sama kayak project kemarin. Kita sama-sama ya, Iya, dan kita harus bareng-bareng. lebih kreatif lagi di tema ini. Kita Inovatif dan pikirkan kreatif. sama-sama apa yang bisa bermanfaat untuk kita dari bahan-bahan atau barang-barang yang nggak berguna, yang kita anggap nggak berguna, sampah. Nah, coba kita buktikan kalau di dunia ini yang Allah ciptakan nggak ada satupun yang nggak berguna ya. Kita berinovasi, kita buat, pikirkan bersama. Nanti kalian teman-teman boleh ditulis di worksheet ya, apa yang kalian pikirkan untuk berinovasi berhubungan dengan sampah dan bisa juga berhubungan dengan air, oke? Nah, kita kan mau membuat project yang tadi teman-teman mau coba pikirkan ya, kira-kira tema apa yang akan kita angkat nih, Bu Dia, Pak Fahri. Teman-teman juga kira-kira apa ya? Hubungannya berarti dengan, kalau tema sebelumnya kan mini garden Mini ya, garden. kita berkebun. Nah, ya Berarti betul. sekarang berhubungan sama dengan Sampah. sampah. dan Pemanfaatan sampah berarti ya. Nah, sampah. kira-kira mau dibuat namanya seperti apa sih gitu ya? Apa ya nama yang cocok nih buat project aku gitu. Silakan nanti teman-teman pikirkan ya. Iya. pikirkan. Boleh bahasa Inggris, Boleh bahasa Indonesia. temanya boleh bahasa Indonesia juga. Nanti kita lombakan ya Bu ya. Yang paling bagus. Yang paling nanti bagus kita, nanti kita jadikan tema selebrasi. Science Fair ya. Nanti dapat Seperti hadiah. misalkan apa ya? Apa? Apa kira-kira temanya? Temanya Apa ya? misalnya tentang sampah ya. Sampah terus. Contohnya misalnya teman-teman your pasti lebih keren. responsibility misalnya. My Sampahmu responsibility. tanggung jawabmu misalnya ya. Boleh teman-teman nanti berpikir ya sama ayah bundanya boleh ya. Sampahmu Teman-teman pasti jadi bisa uang lebih untukku kreatif. gitu. Jadi oke. Nah, pastinya apa yang akan kita lakukan di tema sekarang pasti ada tujuannya. Coba Bu Dia, kira-kira tujuan kita membuat tema sekarang apa? Pasti dong, kalau setiap project yang kita buat pasti ada tujuannya, seperti halnya kemarin nih teman-teman kan udah buat mini garden itu pas tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan yang kemarin kan adalah bahwa kita selalu bergantung dengan membeli makanan di luar. Nah, dengan adanya project mini garden jadi ada solusi, ada penyelesaiannya yaitu dengan menghasilkan. Iya, seperti Ibu halnya itu ya. Kemarin juga Ibu Bapak pasti udah panen tuh kebunnya yang kacang panjang. Di kota mana kota ya kacang panjang? Masih inget ya? Ya udah 2 kali ya Bu ya kemarin kita bikin Teman-teman pencok. juga udah ada beberapa yang panen. Wih, barakallah ya. Hebat. Mantap. Tinggal dilanjutkan menanamnya dan
Jadi tujuannya seperti yang tadi nih, menjawab permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Nanti berarti produk yang teman-teman buat ya itu akan menjawab permasalahan mengenai sampah yang saat ini kita rasakan gitu. Iya, gitu. Misalkan nih aku mau bikin apa ya, sesuatu dari sampah, kayak apa, aliran air paralon ya, dari aqua, dari botol aqua misalkan, karena kalau beli paralon lumayan mahal. Nah itu salah satu contohnya ya teman-teman, dan pasti teman-teman bisa lebih memikirkan sesuatu hal yang bisa mendatangkan manfaat lebih baik lagi. Oke teman-teman, paham ya? Silahkan ditadaburi lagi Quran surat Ar-Ra'd ayat 11-nya. Diskusikan dengan ayah bunda kira-kira produk apa yang tepat untuk di tema ini. Semangat, semoga kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih hebat lagi daripada tema pertama. Amin. Ada tambahan Bu Dia, apa Fahri? Cukup Bu, Oh mungkin tadi kelewat kayak ada yang belum paham, misalnya organik apa Bu gitu. Nah tadi kan sampah ada organik ada anorganik. Kalau organik berarti sampahnya itu adalah sampah dari sisa makanan bisa, atau sisa tanaman yang tidak terpakai, misalnya masak sayur tangkainya kan udah dimakan, nah itu bisa dimanfaatkan. Misalnya organik, anorganik itu misalnya plastik, styrofoam ya, yang kayak gitu-gitu yang tidak bisa terurai gitu. Oke, paham ya teman-teman. Semangat untuk tema kedua, belajar lebih giat lagi. Cukup dari Pak Fahri, Bu Norma, dan Bu Dia. Terima kasih, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.